Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara dan saudariku dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini, marilah bersama-sama kita merenungkan satu ayat di dalam Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, dan hendaklah setiap jiwa melihat dan memperhatikan apa yang telah ia siapkan untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa saja yang kamu kerjakan. Saudara dan saudariku dimanapun Anda berada, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wasiat kepada kita dengan wasiat ketakwaan, yang mana sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud menjelaskan bahasanya yang dimaksud ketakwaan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala an yuta'a fala yu'sa. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah selalu ditaati dan tidak dimaksiati. Wa yushkaru wa la yukfar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah selalu disyukuri dan tidak dikufuri. Kemudian hendaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu yudhkar wa la yunsa, selalu diingat dan tidak dilupakan. Inilah hakikat ketakwaan. Hendaklah kita selalu taat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan Allah kita lakukan, apapun yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Ya, kemudian kita selalu bersyukur, kita selalu merasa bahwa apa yang kita miliki ini adalah nikmat dari Allah. Kemudian kita selalu memuji Allah, dan kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bersyukur kepada Allah, inilah ketakwaan. Kemudian hendaklah kita juga selalu ingat kepada Allah. Adkuruni adkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingat. Jika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan mengingat kita. Ta'arraf ilallahi birrakha ya'rifka bismillah. Kenalilah Allah di saat kita dalam kondisi lapang, dalam kondisi sehat, dalam kondisi kita tidak punya ujian. Hendaklah kita ingat kepada Allah, ya'rifka bismillah. Maka ketika kita nantinya mendapatkan kesulitan, maka Allah pun akan mengenali kita, Allah akan menolong kita. Itulah ketakwaan. Kemudian dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita dan menasihati, memberikan wasiat kepada kita untuk selalu introspeksi diri, muhasabah. Hendaklah kita menilai dan menghitung-hitung apa saja sebenarnya yang telah kita siapkan untuk hari akhirat nanti. Sudah banyakkah amal kita? Sudah benarkah amalan kita? Sudah baikkah apa yang telah kita lakukan di dunia ini? Cukupkah untuk kehidupan akhirat yang sangat panjang dan melelahkan nanti? Itu yang harus selalu kita ingat. Apabila ternyata amalan kita masih sangat sedikit, maka kita perbanyak dan kita perbaiki. Ya, apabila ternyata kita merasa sudah cukup banyak, maka hendaklah kita pertahankan dan terus kita perbanyak kembali, kita perbaiki dan kita kembangkan terus diri kita, sehingga hari berganti hari kita akan terus semakin lebih baik dan lebih baik, sehingga ketika nantinya kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka kita akan bertemu kepada Allah dengan posisi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah itu Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Entah itu apa yang menjadi batin kita, apa yang kita batin di dalam hati kita. Nah, itu pun perkataan hati itu pun akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula lisan kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan suatu ucapan melainkan di sisinya ada malaikat yang siap untuk mencatat dan selalu mengawasi. Ya, maka kita harus selalu berhati-hati di dalam tindakan kita, dalam tingkah laku kita, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tindakan kita, perbuatan kita. Ya, perbuatan kita ini juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi nasihat yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.